Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari bab 5 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan materi yang berjudul Konsolidasi pada Anak Perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Keji Tabita William dengan NPM akhir 042. Lalu kita mulai masuk ke materinya, di mana kita masuk ke konsep konsolidasinya terlebih dahulu. Di mana ketika induk memiliki kurang dari 100% anak perusahaan, maka induk itu masih mengendalikan anak jika memiliki lebih dari 50% hak suara. Lalu laporan keuangan itu dikonsolidasikan, tetapi sebagian ekuitas dan laba anak perusahaan menjadi hak pemegang saham lain atau kepentingan non-pengendali. Nah, lalu kepentingan non-pengendali itu harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu kita mulai masuk ke proses konsolidasi, di mana yang pertama itu eliminasi investasi induk terhadap anak. Jadi karena induk itu hanya memiliki sebagian anak perusahaan, bukan sepenuhnya, maka kita harus mengeliminasi hanya bagian kepemilikan induk dalam ekuitas anak. Dan sisanya diakui sebagai kepentingan non-pengendali dalam ekuitas konsolidasi. Lalu masuk ke proses konsolidasi kedua, yaitu pengakuan kepentingan non-pengendali. Di mana kepentingan non-pengendali itu harus muncul dalam yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan, di mana bagian ekuitas untuk menunjukkan hak pemegang saham minoritas. Yang kedua itu laporan laba rugi, di mana bagian laba anak yang menjadi hak kepentingan non-pengendali harus dipisahkan. Kita masuk ke proses konsolidasi ketiga, yaitu eliminasi transaksi antar perusahaan, di mana sama seperti pada anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, kita harus menghilangkan transaksi antara induk dan anak perusahaan, seperti utang piutang antar perusahaan, pendapatan dan beban antar perusahaan, serta laba belum terrealisasi dari transaksi internal. Kita masuk ke proses konsolidasi keempat, yaitu regulasi terkait konsolidasi kurang dari kepemilikan penuh, di mana berdasarkan PSAK 65 revisi tahun 2013 tentang laporan keuangan konsolidasian, itu menyatakan bahwa apabila perusahaan induk kehilangan kendali atas anak dan tidak lagi memegang kepentingan saham di anak perusahaan yang lama, maka perusahaan induk tersebut tidak mengakui keuntungan maupun kerugian atas selisih antara hasil yang diterima dari kejadian yang mengakibatkan kehilangan kendali dan melanjutkan jumlah kepentingan saham induk perusahaan. Nah, kita masuk ke contohnya. Misalnya, PT induk itu hanya memiliki 80% saham PT anak. Dan laporan keuangan sebelum konsolidasinya tertera di slide belakang dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, setelah proses konsolidasi itu terjadi, maka laporan posisi keuangan konsolidasi itu untuk aset itu dijumlahkan dari induk dan anak senilai 7 miliar rupiah. Untuk liabilitas juga dijumlahkan senilai 2,5 miliar rupiah, sedangkan terdapat perbedaan di bagian ekuitas, berbeda dari kepemilikan yang dimiliki penuh. Nah, ekuitas induk ini tetap sama seperti jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan induk, senilai 4 miliar rupiah. Namun, terdapat kepentingan non-pengendali, yaitu sebesar 20% daripada ekuitas anak. Jadi, hanya senilai 300 juta, karena diambil dari ekuitas perusahaan anak yang senilai 1,5 miliar rupiah. Lalu untuk laporan laba rugi konsolidasi, untuk pendapatan itu juga dijumlahkan dari induk dan anak senilai 5 miliar rupiah, untuk beban juga dijumlahkan senilai 2,7 miliar rupiah, dan laba bersih itu merupakan selisih antara pendapatan dan beban senilai 2,3 miliar rupiah, dan untuk bagian induk terdapat dua bagian dari laba bersih, yaitu ada bagian induk dan bagian kepentingan non-pengendali, di mana bagian induk itu proporsinya 80% karena saham yang dimiliki oleh induk hanya 80%, sehingga senilai 1.840 juta, sedangkan bagian kepentingan non-pengendali itu 20%, sisanya dari induk tadi, senilai 460 juta rupiah. Jadi, bisa kita simpulkan dari materi di bab 5 ini, pada konsolidasi dengan kepemilikan kurang dari 100%, itu kepentingan non-pengendali harus diakui dalam ekuitas dan laba rugi konsolidasi. Lalu, investasi induk di anak perusahaan dieliminasi hanya sebesar kepemilikannya. Transaksi antar perusahaan harus dihapus, termasuk laba yang belum terrealisasi, serta bagian laba anak perusahaan dibagi antara induk dan kepentingan non-pengendali. Sekian pemaparan materi dari bab 5, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.